Halo, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dan aku Siti Akoba. Di video kali ini aku mau bahas tentang skripsi karena di video aku sebelumnya ada salah satu subscriber aku yang komen minta buatin video tentang skripsi, prosedur ataupun tahapannya dari awal hingga selesai. Kita langsung aja ke videonya, tapi sebelumnya yang belum klik tombol subscribe silahkan klik tombol subscribe please banget, dan nyalakan loncengnya biar kamu dapat notifikasi kalau aku upload video terbaru dari channel YouTube aku. Dan jangan lupa juga like, komen, dan share jika bermanfaat. Dan langsung aja kita ke pembahasannya. Dimana pengertian skripsi itu sendiri adalah suatu karya tulis ilmiah yang wajib diselesaikan oleh mahasiswa tingkat akhir sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana atau S1. Dimana skripsi ini berisi mengenai suatu paparan hasil penelitian yang membahas mengenai permasalahan atau fenomena dalam suatu bidang ilmu tertentu yang mana menghasilkan suatu karya atau ilmu pengetahuan atau sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dikerjakan sesuai dengan aturan atau tata cara yang berlaku. Tujuan skripsi sebenarnya bukan hanya sekedar untuk syarat kelulusan suatu mahasiswa, tapi di balik itu mahasiswa diharapkan dapat berpikir secara logis, berpikir secara kritis, kemudian dapat menyelesaikan suatu permasalahan dan kemudian dituangkan dalam suatu karya tulis di mana dapat tersusun dan sistematis. Oke, jadi skripsi itu dapat kita ambil mulai dari semester 7, sama seperti aku dulu pas aku skripsian itu aku ngambil di semester 7 karena aku udah memenuhi persyaratan-persyaratannya, yaitu diantaranya ada memenuhi persyaratan minimal SKS berapa, kemudian mata kuliah yang gak ada ngulang lagi gitu, dan lain-lain. Kalian bisa tanyakan persyaratan-persyaratan untuk mengajukan suatu skripsi di TU fakultas kalian masing-masing. Dan aku kemarin karena masih penyesuaian masa pandemi, jadi aku ngambil di 2 semester, ada semester 7 dan semester 8. Jadi aku ada ambil skripsi di 2 semester atau 1 tahun guys. Kemudian SKS-nya itu SKS skripsi di kampus aku ada 6 SKS. Jadi kita kalau misalkan udah lulus, kita sudah menyelesaikan 6 SKS dari skripsi tersebut. Kenapa aku ngambil skripsi di 2 semester? Karena pada semester pertama, semester 7 itu aku belum sempat selesai skripsinya karena ada beberapa kali ganti judul. Sebenarnya ganti judul itu bukan disuruh oleh dosen aku, tapi oleh kemauan aku sendiri karena dengan pertimbangan yang matang, apakah aku dapat menyelesaikan itu, misalkan dengan metode ini, dengan metode itu, kemudian bagaimana sih penelitiannya nanti. Menurut aku ada yang kurang bisa aku lakukan selanjutnya daripada nanti di tengah-tengah berhenti atau misalnya ganti judul lagi, kan bahaya. Jadi aku ada beberapa judul, kemudian aku ganti dengan judul yang menurut aku pas dan aku bisa menyelesaikan itu sampai akhir. Dan alhamdulillah judul tersebut sidang skripsi kemarin udah lulus dan udah mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Pada umumnya isi skripsi itu ada 5 bab. Yang pertama ada pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, kemudian ada tujuan masalah, kemudian ada manfaat skripsi, kemudian sistematika penulisan dan lain-lain. Dan selanjutnya di bab kedua ada kajian teori atau landasan teori, di mana di sini berisi mengenai landasan teori-teori yang kalian gunakan pada saat kalian membuat suatu skripsi kalian tersebut maksudnya. Kemudian di bab ketiga yaitu metodologi penelitian, di mana di bab ketiga itu berisi mengenai tahapan atau metode-metode yang kalian gunakan saat melakukan atau membuat suatu skripsi tersebut.
biasanya ada bagan alir dari yang dimulai sampai selesai. Dan selanjutnya di bab keempat yaitu hasil dan pembahasan, di mana itu kalian masukkan hasil-hasil penelitian kalian dan kalian analisa sampai mendapatkan sesuatu yang ingin kalian dapatkan pada hasil skripsi tersebut. Dan selanjutnya adalah di bab 5 yang berisi mengenai kesimpulan dan saran dari keseluruhan penelitian tersebut. Sebenarnya di luar bab ini, di bab 1 sampai bab 5, di depannya itu ada cover, kemudian ada abstrak, kata pengantar, kemudian daftar isi, daftar rumus, kemudian daftar tabel, kemudian ada juga moto, dan masih banyak sih yang lain. Kalian bisa cari referensi cutting kalian yang udah ngerjain skripsi ataupun bisa lihat di perpus. Dan tenang aja, pada saat kita melakukan atau membuat suatu skripsi dari kampus itu biasanya ada buku pedoman skripsi, di mana di situ bisa kita lihat aturan-aturan yang berlaku untuk dapat menyelesaikan skripsi, kayak bentuk tulisannya apa, spasinya berapa, urutannya apa aja, dan lain-lain. Di situ lengkap di pedoman pembuatan skripsi itu. Kalian tinggal lihat aja, tinggal baca-baca aja dari situ, guys. Oke, untuk referensi skripsi itu banyak banget. Kalian bisa lihat di buku di perpus, atau kalian bisa konsultasikan ke dosen pembimbing kalian. Biasanya dosen pembimbing itu bisa minjamin buku untuk kalian gitu, asalkan kalian amanah ya. Kemudian bisa juga lihat jurnal ilmiah, kemudian bisa lihat contoh skripsi kakak tingkat kalian, kemudian bisa langsung terjun ke lapangan. Ini bisa kalian cari referensi apa gitu yang sesuai dengan apa yang kalian teliti. Dan biasanya kalau aku bosan ngerjain sesuatu, aku cemilin ini, guys, kue kacang mede in Jakarta. Dan ini enak banget, renyah, gurih, asin manisnya pas. Nah, seperti ini. Buat kalian yang mau samaan atau mau order ini, langsung aja bisa klik link di description box aku. Dan selanjutnya aku biasa kalau misalkan lagi galau, lagi ya putus harapan ya, di sini ada banget quotes atau kata-kata motivasi yang bikin kalian lebih semangat lagi menghadapi suatu permasalahan yang kita hadapi. Oke, lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Oke, lanjut ke tahapan atau prosedur pada saat kita melaksanakan suatu skripsi. Yang pertama dan utama sekali adalah pengajuan judul skripsi. Kalian bisa ngajuin judul ke Kaprodi, dan itu kalau misalkan udah memenuhi persyaratan yang udah aku bilang. Kalian bisa tanya persyaratan apa sih kalau misalkan mau ngajuin skripsi. Kalian bisa tanya ke tata usaha atau ke sistem akademik kalian yang ada di tiap fakultasnya masing-masing gitu. Jadi pengajuan judul skripsi ini sangat-sangat penting karena menentukan jalan skripsi kita selanjutnya. Karena apa? Kalau misalkan judul skripsi itu nggak sesuai dengan passion kita akan pastinya malas yang ngerjain skripsi. Tapi kalau misalkan kita itu udah sangat tertarik nih dari awal dengan judul skripsi kita, pastinya kita lebih semangat mengerjain atau menyelesaikan skripsi tersebut. Itulah dimana pentingnya kita memilih judul skripsi yang pas untuk kita. Jadi jangan mikir judul yang muluk-muluk ya, maksud aku dimana kalian mikirin judul yang spektakuler nih, tapi ujung-ujungnya kalian nggak bisa menyelesaikan. Misalkan kalian juga bingung gimana metodenya, gimana menganalisisnya, dan hasilnya aja kalian nggak tahu nanti akan seperti apa. Jadi tipsnya kalian cari judul yang menurut kalian itu kalian bisa selesain dan pastinya sudah masuk kriteria dari persyaratan judul skripsi yang ada di kampus kalian. Dan di video sebelumnya aku udah bahas gimana sih tips menemukan judul skripsi yang pas. Kalian bisa aja klik link yang ada di atas aku nih, guys. Oke, tahapan yang kedua yaitu pengajuan
proposal skripsi, di mana kita menyiapkan proposal skripsi. Biasanya ada 3 bab. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian kedua adalah bab kedua landasan teori, dan yang ketiga adalah metodologi penelitian. Usahakan kalian semaksimal mungkin membuat proposal tersebut agar dosen atau kaprodi kalian bisa meng-ACC dari proposal tersebut. Dimana kalau misalkan udah ACC nih, jadi dekan akan mengeluarkan surat keterangan atau SK, dimana berisi mengenai dosen pembimbing kalian nantinya. Biasanya ada 2 dosen pembimbing, yaitu berkaitan dengan pembahasan apa sih judul kalian tersebut. Seperti itu guys. Oke, kita masuk ke tahapan yang ketiga nih. Jadi yang ketiga yaitu seminar proposal atau sempro, di mana di sini kita dihadirkan oleh ada peserta seminar. Peserta seminar itu bisa dari adik-adik tingkat kalian, kakak tingkat, bahkan dosen. Kemudian satu angkatan kita itu bisa menjadi peserta seminar proposal. Dan di situ pastinya kalian kalau misalkan belum punya mental yang cukup, pastinya kalian deg-degan lah, pastinya bingung lah. Jadi sebaiknya kalian bisa atau berlatih dahulu dengan teman-teman kalian yang udah lebih lancar. Kemudian kalian bisa nonton video YouTube bagaimana sih menghilangkan nervous atau grogi saat presentasi di depan orang banyak gitu. Dan pastikan kalian juga jangan lupa untuk persiapkan materi kalau misalkan ada pertanyaan, karena di sini di seminar proposal merupakan salah satu penentu kalian apakah judul skripsi itu dapat diterima atau tidak, diterima atau ditolak gitu. Jadi kita itu seperti sales ya, kita itu menjual produknya adalah proposal skripsi, di mana kita berharap bahwasanya proposal skripsi ini dapat dibeli oleh dosen pembimbing atau dosen penguji gitu kan. Jadi biar bisa di ACC. Jadi presentasikan dengan baik, kemudian alurnya dengan sistematis, kemudian tahu metodenya, tahu bagaimana menganalisanya, kemudian hasilnya kira-kira seperti apa dan pembahasannya. Jadi kalian harus lebih rajin latihan, kalian bisa tanya-tanya dan lain-lain. Aku ada vlog waktu itu seminar atau sempro, kalian bisa aja klik link di atas buat referensi. Dan pastinya biar buat persiapan kalian nanti, biar ada gambaran lah atau bayangan saat seminar proposal. Oke, masuk ke tahapan yang keempat, yaitu penelitian. Setelah judul kita atau proposal kita di ACC oleh dosen penguji dari saat sempro tadi, kita bisa maju ke tahapan selanjutnya, yaitu penelitian. Dimana penelitian ini usahakan kalian bisa melakukan penelitian dengan baik dan benar sesuai metode yang sudah dipersiapkan sebelumnya, agar pada saat nanti kalian menyusun ke laporan, kemudian pada saat sidang bahkan nanti kalian bisa menjelaskan bagaimana prosedurnya, maksud aku prosedur skripsinya, kemudian bagaimana prosedur penelitiannya dari awal hingga selesai. Oke, tahapan yang terakhir yaitu sidang skripsi. Tapi untuk sampai ke titik ini tidaklah mudah, karena sebelumnya kita harus melewati masa-masa di mana kita harus revisi berulang kali, bukan hanya satu kali, sampai akhirnya kita di ACC dan maju ke tahap sidang skripsi. Tenang aja, di sidang skripsi tidak ada peserta sidang, tapi adanya dosen itu ada dosen pembimbing kita 2, kemudian ada dosen penguji 3 guys. Dan sama aja sih, dosen pembimbing juga bisa tanya, jadi sama aja 5 dosen penguji untuk sidang skripsi. Jadi kalian harus kuatin mental, persiapkan materi, persiapan skripsinya, kemudian pemahamannya tentang isi skripsi tersebut. Jangan sampai pada saat kalian ditanya, kalian itu bingung, apa sih isi skripsi kalian aja nggak tahu bagaimana kalian menjelaskan skripsi tersebut ke dosen-dosen gitu. Dan di tahap inilah kalian beradu nasib, dimana di tahapan sidang skripsi itu menentukan kita lulus atau tidaknya. Alhamdulillah aku kemarin lulus dan alhamdulillah mendapatkan hasil yang sangat memuaskan, yaitu dapat A.
pastinya tidak lepas dari usaha dan kerja keras. Dan kalian juga harus begitu guys, kalian harus semangat, optimis, kalian bisa mempresentasikannya, kalian bisa menjawabin pertanyaan-pertanyaan dari dosen penguji. Dan itulah tugasnya dosen penguji, menanyakan apa isi skripsi kalian sampai benar-benar meyakinkan dosen penguji bahwa skripsi kalian itu layak untuk di ACC dan kalian itu layak bisa lulus dari akademik tersebut. Jadi kalian harus tetap latihan, kalian harus tetap belajar, kalian harus tetap optimis, pastinya semangat untuk menghadapi sidang skripsi karena itu penuh ada yang penuh drama, ada yang sampai nangis, ada yang pokoknya banyak deh pengalaman yang seru di sidang skripsi tersebut. Untuk kesulitan atau hambatan aku pribadi pada saat menyelesaikan skripsi yaitu karena aku itu masih transisi penyesuaian, ada pandemi COVID, jadi kayak maju mundur gitu waktunya, maksudnya untuk bimbingannya pun masih terbatasnya untuk bertemu antara kita mahasiswa dengan dosen pembimbing, jadi perlukan waktu yang cukup lama untuk asistensian, revisian dan lain-lain. Selanjutnya apa aja hambatannya? Selain itu ada juga karena aku penelitiannya itu langsung di lab, jadi perlu waktu yang cukup lama, 1 bulanan kalau nggak salah, sampai dari awal hingga selesai dan perlu tenaga. Alhamdulillah ada teman-teman aku bantu saat aku melaksanakan penelitian skripsi karena itu perlu tenaga cowok sebenarnya ya, tapi alhamdulillah semuanya bisa selesai. Dan yang terakhir adalah tips atau motivasi untuk teman-teman yang lagi berjuang menghadapi skripsi. Pokoknya kalian percaya diri, kalian tetap optimis, tetap semangat. Aku biasanya dengerin lagu kalau misalkan lagi malas untuk ngerjain skripsi, aku dengerin ingat skripsimu, dosen pembimbing selalu menunggu, selamat garap skripsi harus semangat. Oke, jadi pas aku dengerin lagu itu, aku tuh kayak berasa kayak dipompa semangat aku untuk ngelesain skripsi tersebut. Sampai keponakan aku juga hafal lagu itu dan kami tuh nyanyi bareng gitu kan. Setelah nyanyi itu baru aku semangat lagi ngerjain skripsi yang tadinya malas, yang tadinya capek karena revisian dan lain-lain. Dan pastikan buat teman-teman nih yang lagi berjuang, kalian minta restu orang tua, minta restu keluarga pastinya untuk mendoakan kalian biar lebih kuat, lebih semangat dan lebih dipermudahkan jalannya untuk mendapatkan gelar sarjana. Semangat teman-teman, pasti kalian bisa dan aku yakin kalian mampu menyelesaikan itu semua. Oke? Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa juga yang belum klik tombol subscribe yang warna merah di bawah, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian dapat notifikasi video terbaru dari channel YouTube aku. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan pastikan kalian terus semangat mencapai cita-cita kalian setinggi langit. See you on next video guys, dadah!